Halo, selamat datang. Warungers, yuk mampir yuk. Selamat datang di acara Warung OMK KAJ yang hari ini bertemakan CFW atau Catholic Faith Week. Bakal seru banget, bakal ada sharing-sharing yang menguatkan yang pastinya, yang nanti akan dibawakan oleh Bro Vicky dan juga akan di-host oleh Go Aditya. Mari pada saat ini kita bersama-sama tenangkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ku buka hariku penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Tandaku berserah padamu. Bawa aku ke tempat yang Kau mau. Bentuk aku seperti yang Kau mau. Di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh Tuhan, hari demi hari kami kagumi betapa Engkau besar dan baik di dalam hidup kami. Ajar kami terus Tuhan untuk ada di dalam jalan-Mu, ajar kami untuk terus ada di dalam naungan sayap-Mu. Biar kami terus memuliakan-Mu Tuhan dengan apapun yang kami perbuat di dalam hidup kami. Kami serahkan rangkaian acara kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui acara kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami dan acara ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai Warungers, Shalom. Warungers, yuk mampir yuk ke acara Warung OMK kali ini Catholic Fashion Week. Fashion Week lagi, kebanyakan ngikutin Citayam Fashion Week waktu itu ya. Kali ini kita akan berbicara tentang iman. Jadi ngomongin tentang Catholic Faith Week. Hari ini sudah ada teman dari YCCR Jakarta, Kepemudaan BPK PKK KAJ, yaitu Adrianus Vicky. Vicky ini adalah koordinator dari Forum Komunikasi Pewarta Mimbar. Jadi kalau seandainya Warungers lihat ada PD-PD OMK, Persekutuan Doa Orang Muda, ada pewartanya, nah di sana Vicky kaptennya tuh. Dia yang mendampingi, dia yang menemani, dan sekaligus mengencourage pengajar-pengajar dan pewarta. Hai, selamat pagi. Halo Vicky. Halo, shalom. Sapa dulu Apa nih Bro dan kabar? para warungers. Puji Yes, Tuhan, baik. seneng banget hari ini bisa ketemu dengan Vicky ya. Ngomong-ngomong katanya tak kenal maka tak sayang katanya gitu. Vicky mungkin boleh perkenalin dulu kesibukannya sehari-hari apa dan gimana nih terutama belakangan ini Vic. Halo warungers. Nah, tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Bro Go. Nah, perkenalkan nama saya Adrianus Vicky. Teman-teman atau warungers boleh panggil saya Vicky. Keseharian masih bekerja, Bro, sebagai karyawan swasta. Dan kebetulan, puji nama Tuhan, tahun lalu sudah menikah. Gitu. Wow, Mungkin congrats. sekilas itu ya.
congrats. Oke. Nah, Vicky ini selain bekerja as a profesional, dia juga bekerja di ladangnya Tuhan gitu ya. Makanya hari ini jadi narasumber yang sangat cocok banget dengan tema kita, yaitu tema bulan Kitab Suci Nasional yang pertama, gitu kan, yaitu Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Udah 2,5 tahun ya, Vic ya, nggak berasa kita melewati masa-masa yang menantang. Kayaknya harapan itu juga up and down Betul. gitu kan. Apalagi sekarang kondisinya, pandeminya mudah-mudahan sudah mau berakhir, tetapi tantangannya belum berakhir Betul, betul, betul gitu. banget. Apalagi belum lama ini eh saya juga baru terkena dampak nih, baru kalian kan udah mungkin eh, kena COVID duluan. Nah, saya belakangan nih, baru belakangan kena COVID, tapi puji Tuhan sudah baik semuanya. Dan ketika masa-masa itu berasa banget sih ya, bukan hanya sakit secara fisikalinya, cuma bagaimana mentalnya, secara juga imannya gitu kan, udah jaga selama ini, at the end sakit juga gitu. Lagi belum saat harus isoman sendiri, semua serba sendiri gitu kan. Setelah bertahan sekian lama, akhirnya jebol juga ya, Vic ya. Iya. Memang ada hal-hal di luar kuasa kita. Nah, ngomongin tentang pandemi COVID, kita sudah melewati momen-momen di mana masker harganya naik, Mhm. vitamin harganya naik. Lalu kemudian kalau emak-emak atau ibu-ibu biasanya tahu tuh, minyak goreng sempat harganya naik. Bensin juga gitu Mhm. kan. Beberapa jenis bensin itu harganya naik berlipat-lipat. Tiket pesawat juga kalau yang mau jalan-jalan harganya naik berkali-kali. Tapi ada satu yang turun, kita percaya gitu ya. Kita imani kalau Roh Kudus tetap turun, Roh Kudus tetap tercurah, menguatkan kita, memberikan penghiburan kalau kita lagi merasa sendirian gitu ya, Vicky ya. Amin. Vicky kemarin sudah berhasil melewati itu. Roh Kudus adalah sumber pengharapan kita. Ngomong-ngomong, kenapa ya, Vic, kok tema bulan Kitab Suci Nasional atau tema yang akan kita bahas hari ini berbicara tentang harapan? Nah, Gimana dari sebelum perspektif lo? jauh tentang pengharapan yang seperti apa gitu ya, saya coba kutip sedikit ya dari Mm-mm. Paus Fransiskus. Ini sempat menyinggung sebuah pentingnya harapan gitu kan, dari Mm. Paus nih, bukan dari seorang Vicky gitu kan. Nah, Paus Fransiskus itu mendesak umat beriman, berarti kita Mm-mm. semua termasuk Warunges, untuk tidak pernah kehilangan harapan. Jadi dia Mm. pernah buat statement kurang lebih begini, keinginan saya adalah jangan kehilangan harapan. Nah, Mm. harapan yang nyata tidak pernah mengecewakan. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan dong, benar nggak? Harapan yang nyata itu seperti apa dan bagaimana gitu ya. Mm. Nah, makanya si tema bulan Kitab Suci ini cukup selaras gitu kan, yaitu Allah sumber harapan hidup baru. Dia punya ayat emasnya untuk tema kali ini diambil dari Amos bab 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, kurang lebih begitu, Bro. Jadi BKSN 2022, para Warunges, mengajak kita sebagai umat gereja Katolik di Indonesia dan khususnya nih, para anak-anak muda, mau merenungkan kembali sosok Allah sebagai sumber harapan hidup baru bagi orang beriman. Itu yang tadi udah Brogo juga sampaikan, pandemi ini apa ya, cukup banyak sekali dampaknya gitu ya, dari dampaknya pun juga nggak cuma di salah satu faktor, di salah satu lini lini area doang gitu. Benar. Banyak sekali bidang-bidang yang kena gitu kan. Tadi Brogo pun juga udah eh, sampaikan lah beberapa hal gitu. Pandemi ini banyak sekali merubah mungkin dari habit, dari cara kita bercengkrama, contohnya seperti pagi hari ini gitu kan, yang biasanya dulu gitu masih bisa, oh kalau ketemu udah lama nggak ketemu lepas kangen biasanya kayak yang salaman pelukan gitu kan, tapi mungkin karena prokes jadi berubah cara kita bersosialisasi, itu yang paling berdampak, bener nggak?
semua pakai masker gitu. Yang kadang-kadang ini kebetulan karena di rumah masing-masing, ya kita tidak perlu menggunakan masker dan semuanya aman. Tapi kalau lagi ketemu di luar pakai masker, kadang-kadang mengalami ya gitu, kesulitan untuk, "Ini dia ngomong apa sih?" Gitu ya, suka ada miskomunikasi gitu segala macamnya. Dan tidak hanya itu, eee, dalam lini rohani, itu pun juga ada perubahan dari gereja Katolik sendiri, yang misa yang tadinya offline maupun jadi online, semuanya serba online, walaupun sekarang puji Tuhan ya sudah mulai dibuka kembali. Dengan keterbatasan yang ada, Mhm. dengan segala perubahan, masa-masa pandemi ini menjadi tantangan iman bagi kita semua, dan juga mungkin bagi para warungers. Nah, pada pertemuan kali ini kita mau sama-sama nih dilihat kembali bagaimana iman kita, bagaimana relasi kita, tentunya tidak hanya dengan sesama, tapi juga pastinya dengan Tuhan, karena relasi dengan Tuhan pun juga tercerminkan bagaimana kita berelasi dengan sesama dan bagaimana kehidupan rohani kita. Jangan sampai eh, yang tadinya mungkin biasanya misa offline, esensinya hilang gitu kan gara-gara misa online. Terus udah mulai ada kendor dalam hal rohani gitu, atau enggak hanya menjalankannya sebagai rutinitas, sedangkan kita tidak benar-benar membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kurangnya lebih mungkin seperti itu, Bro. Bener, bener banget, Vic. Karena ketika gue juga cari tahu gitu ya tentang tema BKSN yang pertama ini, gue jadi sedikit banyak mengerti bagaimana ketika zaman itu, zaman Nabi Amos, bagaimana bangsa Israel itu lagi mengalami kemajuan, Hmm, lagi mengalami kemakmuran. betul. Tapi anehnya, mereka justru malah mengalami kemerosotan atau penurunan iman. Agak mirip-mirip dengan kondisi kita saat ini nih, di Mhm, mana seakan-akan pandemi sudah hampir berakhir, kita berdoa, kita imani, kita percaya, tapi iman kita kadang belum kembali ke masa sebelum pandemi. Ada beberapa romo yang bahkan sangat mengencourage anak-anak muda untuk ayo misa offline lagi karena susah banget gitu mengembalikan kebiasaan-kebiasaan kita supaya tetap memiliki iman yang teguh. Begitu ya, Fik ya. betul. Nah, Jangan hari sampai ini muncul kita sebuah akan mm, statement kalau bisa online, kenapa mesti offline gitu ya, Bro, ya? Jangan sampai i- kayak gitu ya, mudah-mudahan nggak ada mentalitas seperti itu ya. itu bisa jadi satu jebakan buat kita anak-anak muda gitu. Makanya hari ini Mhm, kita akan bahas nih poin-poin apa aja yang bisa menjadi satu pengingat, yang bisa menjadi satu pembelajaran juga buat kita. Nah, kalau tema BKSN yang pertama, Bulan Kitab Suci Nasional yang pertama, akan dibahas dari ayat atau perikop dari Amos 5 ayat 4 sampai 6. Betul ya, Fik ya? betul. Thank you. Izinkan saya bacain, nanti biar Vicky yang jabarin, gitu ya Vicky ya. Biar Silakan host silakan, yang Bro. bacain, nanti narasumbernya yang akan menjelaskan buat kita. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan, syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Silahkan, Vicky. Thank you, Go, sudah dibantu bacakan. Ini singkat, padat, jelas gitu ya. Carilah aku, di sini akunya besar, maka Tuhan, maka kamu akan hidup. Pada ayat 4 dan 6 disebutkan ungkapan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, kedua ayat ini membungkus atau bisa dibilang mengapit si ayat 5 yang berkonsentrasi
pada sebuah larangan. Karena ayat 5 itu dibuka dengan sebuah kata janganlah. Betul ya Warungers ya? Boleh buka kembali. Nah, di sini dituliskan larangan untuk mencari tempat-tempat. Nah, yang mengalihkan perhatian orang Israel dari pertemuan sejatinya dengan Tuhan. Nah, tadi disebutkan ketiga tempat itu, yakni ada Bethel, Gilgal, dan Beersheba. 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 Yes. Nah, mungkin sedikit gitu ya. Biasa kan kalau misalnya eh, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Biasanya kan untuk larangannya lebih ke arah jangan berbuat dosa, jangan ya sejenis kayak 10 perintah Allah ya. Mm-mm. Jangan mendusta segala macam. Tapi ini ketika kita carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bentuk larangannya adalah tidak pergi ke satu tempat, gitu ya. Mm. Nah, mungkin sedikit gitu ya, kenapa disebutkan Bethel, Gilgal, dan Beersheba. Bethel sendiri pada zamannya yang berarti adalah rumah Allah, Mm. merupakan sebuah tempat kudus, yang sudah Yes. lama dikenal sejak Yakub. I see. Sebelumnya adanya kanisa di Yerusalem, Bethel menjadi tempat di mana orang mempersembahkan kurban. Itu satu tentang Bethel. Yang Mm. kedua, Gilgal, singkatnya ini adalah tempat berkumpulnya orang Israel ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan. Jadi bisa dibilang Gilgal ini mengingatkan orang Israel akan peralihan dari Mesir memasuki tanah perjanjian. Ada sebuah apa ya, mungkin sebuah peralihan kehidupan gitu ya. Nah, di Beersheba di sini diceritakan Abraham pernah di sana, Ishak juga pernah di sana, sedangkan Yakub pun Mm-mm. berhenti di sini untuk mempersembahkan kurban. I Nah, see. ini ada menariknya nih. Penyebutan nama tempat-tempat itu bermaksud mengingatkan orang Israel. Nah, ini yang mungkin sama-sama juga kita harus pahami dan tahu bersama. Tuhan tidak dapat dicari di tempat-tempat tertentu. Karena Mm. permasalahannya bukan tempatnya, bukan di mananya. Itu kan bisa dibilang sebagai sebuah media dalam tanda kutip ya, sebagai faktor pendukung gitu. Tapi ketika Mm-mm. mencari Tuhan yang paling penting adalah keterbukaan hati dalam I mencari Tuhan see. dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa larangannya jangan ke Bethel, jangan ke Gilgal, Beersheba? Mungkin pada zaman itu kayak orang-orang ke sana untuk, oh iya, cari Tuhan harus ke sana gitu kan. Nah, tapi ini keterbukaan hatinya yang kadang-kadang mungkin kita lupa. Nah, Mm. itu sebabnya ungkapan cara Tuhan disebutkan 2 kali dalam perikop ini. Mengingatkan kita kembali benar-benar untuk cari Tuhan. Nah, kurang lebih itu tuh. Menarik banget nih insight dari Vicky buat kita semua gitu ya, terutama tentang Bethel, Gilgal, Beersheba, sesuatu yang sering kita dengar, tapi ternyata punya makna yang sangat mendalam. Ketika gue baca ayat-ayat ini, Vic, salah Mhm, satu yang ngena gitu ya di hati gue adalah carilah aku, bahkan disebutkan sampai 2 kali kayak tadi yang Vicky bilang. betul. Agak bingung juga gitu, apakah Tuhan pergi kemana sampai harus dicari gitu kan. Sampai akhirnya gue coba pelan-pelan telaah dan kemudian dapat semacam satu penguatan kalau sebenarnya Tuhan tuh nggak kemana-mana. Tapi seringkali kita yang kemana-mana gitu loh. Betul betul betul, betul banget. Terutama di masa-masa COVID gitu kan, bagaimana kita awal-awal begitu panik, begitu takut, begitu khawatir. Kebetulan kerjaan gue kan di bidang properti, di bidang sales penjualan. Ketika itu Mhm, nggak ada income kalau seandainya nggak jualan. Ketika itu gue takut banget, awal-awal COVID khawatir banget. Tapi ternyata di tengah pencarian zona aman dan zona nyaman, seringkali kita yang menjauh daripada Tuhan. Mungkin di momen ini kita diingatkan kembali, yuk balik yuk gitu. Come back home mungkin istilahnya gitu ya. Ayo kembali ke rumah. Bagaimana di rumah ada Bapa di surga yang akan siap sedia menguatkan kita. Dia nggak kemana-mana. betul. Gimana? Mungkin ada
tanggapan yang lain dari Vicky tentang Nah, sebelum materi, poin-poin ini. ke 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 detail mungkin yang kita bahas lebih lanjut tadi mengenai carilah Tuhan itu ada satu topik sendiri ya. Tapi Mhm, benar-benar, mau kembali lagi tentang masalah pandemi ini. Tadi, gue juga bilang tentang soal iman, perubahan, segala macamnya. Ini sharing sedikit. Tadi mhm, kebetulan, gue menyebut sebuah zona nyaman, gitu ya. yes, Semoga ini tidak terjadi di Warungers. Ini sedikit cerita, tentang kehidupan saya secara pribadi, Go. mhm, Jadi, yang namanya tadi ada sebuah tadi gue bilang di cerita, "Oh, harga semua naik, tapi tentunya ada yang turun, yaitu Roh Kudus." Ya, puji nama Tuhan gitu ya. Nah, tapi apa yang saya alami juga ada yang turun nih, Go, apa tuh, Vic? tentang mentalitas rohani. Oke, ya, 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 Ini, menurut saya, perlu di-sharing-kan juga, bukan berarti ketika kita pelayanan, ketika kita benar-benar, melayani Tuhan, wah hidup seakan-akan semuanya mulus 100% semua lancar. Tadi gue pun juga aktif pelayanan, bro gue juga aktif pelayanan juga mengalami tentang tantangan iman, betul ya? Nah, mhm, ketika pandemi, bisa dibilang sebelum pandemi, ini saya membandingkan tiba-tiba membandingkan kehidupan saya sebelum dan ketika pandemi ya. Ketika pandemi itu, karena kebetulan kerja di daerah Jakarta Barat dan mhm, tinggal itu di daerah, utara, itu kan cukup dari apa, cukup cukup ujung apa ke ya, ujung, ujung ke ujung ya, betul, cukup ujung ke ujung gitu ya. Nah, menariknya ketika dulu sebelum pandemi, saya bisa bangun lebih awal. Untuk apa? mmm, Untuk menyempatkan waktu sama, bangun lebih awal untuk ini, berdoa, baca firman, bahkan baca firmannya pun tidak hanya renungan harian gitu kan. Nggak hanya firman mmm, hari itu, coba berkomitmen untuk, oke, baca berapa perikop setiap harinya gitu. Setelah pulang oke, kerja, secapek-capeknya pun gitu ya, oh coba sempatkan waktu, eee, untuk berdoa, atur jam pribadi gitu. mmm, Dan bahkan karena dulu walaupun tempatnya jauh, bisa berangkat lebih pagi, dulu karena kantor saya nggak jauh dari, gereja MBK di dekat, MBK tuh di mana ngomongnya ya? Meruya ya berarti ya, Kemanggisan, daerah-daerah sana? Kemanggisan ya? Oke, Kemanggisan, mhm, kadang-kadang suka mampir untuk misa pagi di kapelnya. mmm, mhm, Nah, perbedaannya adalah ketika pandemi, ketika semuanya harus serba online. Menariknya adalah, dan ini bukan hal yang patut dicontoh, ketika semua serba online, harusnya kita punya waktu lebih banyak, bener nggak, Go? iya, iya, logikanya begitu, Begitu, karena kayak contoh misalnya, yang tadinya kita harus masuk kantor jam 9, saya kadang-kadang harus jalan kurang lebih jam 7, atau nggak setengah 8 karena macet gitu kan. Kalau mhm, online kadang-kadang jam setengah 9 bangun pun, makan sebentar, mandi seadanya itu sudah langsung bisa online buat kerja, bener nggak? mhm, Waktu lebih banyak. Nah, ternyata nyatanya ketika waktu lebih banyak itu, waktu saya mencari Tuhan itu jauh lebih sedikit. iya, Ini pun kadang-kadang tadi pas gue tanya soal kenyamanan, saya baru ingat, iya ya, kenapa ya ketika online malah saya jadi bermalas-malasan gitu loh. Yang tadinya justru malah nggak online bisa lebih giat, ini sebuah kenyamanan baru gitu ya, sebuah kehidupan baru, kenyamanan baru jadi, "Ah, ya udahlah nanti aja." Jadinya ada rasa malesnya di situ. Nah, ini sedikit ya tentang ada sebuah perubahan, bahkan penurunan gitu ya. mhm, mhm. Saya Nah, pikir saya sendiri yang seperti itu, ternyata enggak ya, Vicky juga ngalamin hal yang sama ya. Karena gua sendiri jadi keinget, Vick, pernah ada momen-momen di awal-awal pandemi, ketika itu gue mulai bikin excuse. Live apa streaming tuh? kadang misa itu nggak apa lah, nggak harus pas jamnya lah, kadang-kadang gitu kan. Saking kita sibuknya, saking kita banyak jadwalnya, toh kan bisa di siaran ulang gitu, kadang-kadang pernah terbersit seperti itu. Jadi, hati-hati karena itu bisa menjadi satu tanda yang berbahaya. Cuman gue jadi keinget, sekarang kan udah mulai banyak retret lagi nih, bahkan Mhm. beberapa offline gitu kan, ada yang hybrid, ada yang offline.
gue jadi keinget sama momen yang paling gue kangenin di retret. Selain berdoanya, selain Apa berdoanya, tuh? disclaimer dulu, yaitu jalan-jalannya. Biasanya gue Ah, suka itu kalau ada T-walk, ada outbound kecil, ada jalan ke air terjun. Nah, ketika sampai ke momen air terjun, gue ini orangnya suka komplain, Vic. Jadi kenapa tuh? kalau orang-orang happy, gue biasanya langsung berpikir hal-hal yang nggak mengenakan. Aduh, lupa bawa baju ganti nih. Aduh, airnya dingin nih. Aduh, nggak ada yang jual Indomie nih. Jadi selalu komplain aja gitu. Lalu kemudian gue berusaha untuk duduk sebentar. 1 menit, 2 menit, tarik nafas. Tiba-tiba air terjun yang tadinya berisik, mendadak suaranya hilang loh. Oh, nggak mungkin ya. Kalau itu Zoom, kepencet mute gitu suaranya hilang. Kalau air terjun nggak mungkin suaranya hilang. Tapi kali itu, setelah gua duduk, suara air terjunnya tetap ada. Selain suara air terjun, ada suara lain. Suara Tuhan. Oh enggak ya, gue nggak sekudus itu untuk bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Tapi gue dengerin suara burung, Vic. Suara burung yang berkicau dengan lembut di tengah berisiknya suara air terjun. Nah, di situ gue jadi diingatkan. Kadang-kadang kita fokusnya sama suara air terjunnya. Kita fokus sama kesibukan kita fokus sama kekhawatiran kita fokus sama masalah-masalah hidup kita, sampai akhirnya kita lupa untuk duduk diam sebentar aja setiap harinya. Karena suara Tuhan seringkali berbicara dengan lembut. Bukannya nggak ada, tapi dia menyapa kita secara pribadi dari kedalaman hati kita. Amin. Mungkin itu sedikit pengingat, sedikit satu penguatan yang gue alami di awal-awal masa pandemi itu. Lanjut lagi ke Vicky. Oke, bagus banget Go, thank you. Nah, Warungers, ini kita kembali lagi ke carilah Tuhan. Ini sebuah ungkapan yang mungkin eh, menjadi sebuah pertanyaan gitu ya, para Warungers. Mungkin ada yang bilang bahwa mungkin ada beberapa yang oh iya nih mesti harus cari Tuhan kembali gitu. Atau mungkin ada juga yang ngerasa bahwa oh saya ke gereja juga udah rajin misalnya kayak gitu. Oh, misa pagi semua di YouTube channel manapun saya ikutin misalnya kayak gitu gitu ya. Tapi mencari Tuhan, ungkapan di sini bukan berarti semata-mata Tuhan hilang dalam hidup kita. Tapi ini adalah sebuah undangan terbuka untuk kita semua, untuk para warunges, untuk saya maupun untuk Go, untuk para teman-teman dimanapun, bagaimana kita menemukan Dia yang benar-benar hidup dalam kita. Tadi yang seperti Go sudah sampaikan gitu, terkadang fokusnya kita, nah itu teralihkan gitu. Terkadang tanpa sadar, kita yang pergi, padahal Tuhan yang selalu menanti kita. Padahal Tuhan yang mungkin tetap di sana, tapi kitanya yang pergi gitu. Kita teralihkan dengan mungkin pandemi ini, jadi yang mungkin tadi kekhawatiran, oh sebelum pandemi kekhawatirannya biasa-biasa aja, cuma karena sejak pandemi ini jadi semakin waspada, kekhawatiran jadi semakin meningkat gitu kan. Yang seharusnya berjaga-jaga itu penting, khawatir itu bukan sebuah hal yang salah, tapi menjadi salah ketika kita hidup di dalam kekhawatiran gitu. Nah, Hmm. hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat kita pergi, dalam tanda kutip ya, menjauh gitu. Nah, apa sih maknanya sebuah pencarian? Ada yang mungkin uh, warungers gitu kan, atau teman-teman di luar sana, ada yang mencari jodoh gitu, anak-anak muda biasanya berhubungan dengan cinta gitu ya. Benar. Nah, uh, kalau kita berbicara soal pencarian, kita juga tidak lepas dari sebuah tindakan, benar nggak? Setuju, setuju. Sebuah tindakan nyata, tindakan konkret gitu. Kalau misalnya contoh simpel lah, oh cerita gue mau cari jodoh atau gue mau cari teman atau gue mau cari kerjaan gitu, cari cari teman, cari jodoh gitu. Kalau cuma nyari nyari doang, tapi orangnya nggak pernah keluar, nggak pernah melangkah, maksudnya untuk kayak coba untuk
jalan-jalan, nggak pernah coba untuk berbicara, at the end akan ketemu nggak tuh teman atau jodohnya? Makanya kan ada yang bilang, jodoh nggak kemana. Oh, Tapi kalau nggak kemana-mana, ya gimana mau dapet jodoh kan gitu ya, nah Fik betul ya? betul betul. Nah itu sama, seperti halnya kita mencari Tuhan, gitu. Benar, mencari atau kembali pada Tuhan berarti ada sebuah langkah yang diambil. Saya Hmm, ulangi ya, untuk para warunges, ketika berkata mencari, carilah Tuhan, carilah aku gitu kan, sebuah undangan, sebuah ajakan, sebuah perintah untuk mencari Dia. Nah, ini ada sebuah langkah yang harus kita ambil. hmm, Misalnya, ayo kembali gitu kan, ajakan-ajakan tadi para Romo untuk misa offline gitu. Kembali ke benar-benar hakikatnya Ekaristi. Tadi kalau gue bilang, eh, oh ikut misa di YouTube, ya udah telat-telat dikit nanti bisa diulang. Sebenarnya bukan permasalahan bisa atau tidaknya gitu ya gue ya. hmm, Atau enggak kadang-kadang dengan misa online pun kita dengan seala kadarnya. Mudah-mudahan hmm, para warunges tidak seperti ini. Misa dengan celana pendek gitu misalnya. hmm, hmm, Karena hakikatnya ketika kita mengikuti misa online ataupun ekaristi secara online bukan sebagai kita umat beriman, khususnya umat Katolik melakukan sebuah ya udahlah emang hari Minggu harus ke gereja. Nggak hanya cuma seperti itu doang. hmm. Lebih dari itu. Kayak Setuju. mudah-mudahan nah mencari Tuhan ini langkah konkretnya yuk kembali dalam kesungguhan ekaristi. Bagaimana dalam ekaristi kita benar-benar menemukan Tuhan yang benar-benar hadir di sana. Doa, firman, kembali lagi coba yuk sama-sama digalakkan gitu. Jangan mulai yang dulu mungkin doanya rajin, mulai kendor. Nah ini, mencari Tuhan juga berarti mencari apa yang dikehendakinya. Tentu Bener. Tuhan punya satu kerinduan sendiri, bener nggak? Sampai dia kasih perintah tuh, carilah aku maka kamu akan hidup. Hidup. Satu-satunya yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan adalah kita semua nih, para orang beriman, bisa kembali bersatu di dalam dia. Gitu. Nah, kurang lebih itu tuh, go untuk carilah Tuhan. Setuju, setuju. Karena memang beda banget sih, Fik. Beberapa kan sekarang udah mulai bahkan misa harian sudah dibuka gitu ya. Mhm. Sempat beberapa kali mampir, memang secara durasi cepet gitu kan, misa harian paling setengah jam selesai. Tapi aduh, rasanya itu beda banget. Bagaimana kita bisa menerima tubuh dan darah Kristus secara langsung. Gue jadi inget nih dulu gitu kan ketika momen-momen agak males misa offline di awal-awal, ada seorang temen lagi ngajar di satu PD tim gitu ya, dan dia menegur dengan kasih. Tapi buat gua udah kayak tamparan keras dari Tuhan gitu. Dia ngomongnya pelan, slow gitu kan. Ngomongnya begini, "Kadang-kadang kita itu lucu ya. Kita makan di mall mau, nongkrong mau, jalan-jalan mau. Tapi misa kok kita belum mau offline ya?" Dia ngomong seperti itu. Dulu kan harus daftar bela rasa, Betul. harus, lebih lebih ada tahapannya lah, agak sedikit lebih sulit. Sekarang hampir di semua tempat mungkin sudah jauh lebih mudah, misalnya Mhm. lebih banyak, tinggal scan Peduli Lindungi dan lain sebagainya gitu. Jadi rasanya udah saatnya kita kembali merasakan, menerima tubuh dan darah Kristus melalui perayaan Ekaristi secara langsung, gitu. Gue penasaran lanjutannya di poin yang kedua nih, Fik, yaitu maka kamu akan hidup. Gimana nih, Fik? Ini kayaknya menarik juga nih pembahasannya. Ini, eee, menarik gitu kan, ada sebuah janji dan, eee, harapan yang Tuhan berikan, bener nggak? Nah, eee, maka kamu akan hidup di sini bukan berarti secara harafiah kalau kita nggak cari sama dengan kita mati gitu ya.
dalam artian mati, oh kalau gua nggak ke Tuhan berarti kita mati nih, nggak bernafas gitu, hilang nyawa gitu ya. Nggak seperti itu ya. Nah, Mhm. mencari Tuhan berarti di sini apa ya, mencari sebuah kehidupan. Tuhan adalah sang pencipta, maka dia adalah sumber kehidupan. Kehidupan hanyalah sebuah konsekuensi dari kedekatan dengan Tuhan. Simpelnya adalah, buah. Mmm, Ketika kita dekat dengan Tuhan, nah buahnya adalah sebuah kehidupan. Nah, mmm, kaitannya dengan sebuah kehidupan yang tadi, bukan berarti ketika kita tidak dekat, maka kita mati gitu ya, atau tidak hidup gitu ya. Apa sih makna sebuah kehidupannya? Ini seperti, untuk apa ya, untuk memberikan contohnya ya, mungkin Warungas gitu ya, pernah muda juga gitu ya, pernah pasti Go pun juga pernah muda gitu ya. Kita masih tergolong muda lah ya ini ya. masih kalau itu. Masih masih. Nah, pernah nggak dulu waktu kecil merasakan yang namanya dikurung oleh orang tua gitu? Sama kayak Mhm, pandemi inilah. Pandemi contoh-contoh simpel lah, pandemi ini ketika misalnya teman-teman sedang isoman, itu harus terkurung, bener nggak? yes, bener. Nggak bisa kemana-mana, bener-bener, Nggak kalau asik dulu banget tuh. nggak asik banget gitu kan, bener-bener cuma bisa ngelihat semua dari entah HP, entah jendela gitu kan. Paling jauh cuma merasakan sinar matahari gitu kan, itu pun aja Mmm, bisa keluar merasakan sinar matahari, aduh nikmatnya gimana gitu ya. Karena harus terkurung bener-bener di kamar gitu, bener-bener isoman. Nah, ini ya, mungkin teman-teman pernah isoman, ketika teman-teman, oh masa isomannya berakhir, mhm, ada sebuah kebebasan, bener nggak? yes. Nah, Plong banget. rasanya seperti itu. Ada sebuah, wah yang tadi cuma di kamar, apa ya, ada sebuah kelepasan, kayak bener-bener, nah itu, makna hidupnya tuh seperti itu. Kayak dulu kalau misalnya kecil, orang tua suka ngomong, "Nggak boleh keluar, nggak boleh main," gitu kan. Kita cuma bisa dengar suara teman-teman dari depan. Sekalinya kita boleh dibilang, "Oke keluar," gitu, sama teman, boleh main gitu sama teman-temannya. Biasa anak kecil itu akan berlari dengan riang, kebayangkan ya Warunges dan Go, Mhm, muka anak kecil seperti apa gitu ya. Kebayang juga kan dengan kita yang isoman, yang tadinya terkurung, keluar, nah itu, hidup, rasanya hidup tuh bukan cuma kayak hidup kita bernapas doang, bener nggak? Ada yes, sesuatu yang terpancar, ada sesuatu yang berbeda, kayak gitu. bener bener. Itu jadi satu, apa ya, bagaimana sesuatu yang kita nanti-nantikan, terus plong banget, dulu tuh ke supermarket aja tuh rasanya, waduh, tempat yang happy banget, bisa memberikan kita kebahagiaan, bisa memberikan kita sukacita. Nah, selain maka kamu akan hidup, berarti ada juga poin yang ketiga, yaitu jangan mencari Bethel, Gilgal, dan Beersheba yang tadi sudah disampaikan Tersinggung, sama nama-nama Vicky tempat ya. tadi itu ya. Nah, Bener. Nabi Amos ini memilih kata kerja mencari dalam kalimat ini ya, dipakai sebenarnya sebagai, pendukung. Kalau tadi kan dibilang, "Carilah aku," gitu ya. Bener nggak yang di awalnya, Mhm, "Carilah aku maka kamu akan hidup." Dan kata kerja selanjutnya yang dipakai adalah bentuk larangan. Jangan mencari mhm, battle. Ini yang tadi saya bilang, biasanya kan kenapa ini menggunakan sebuah tempat gitu. Yang seharusnya dicari adalah Tuhan. Tuhan haruslah menjadi subjek dari setiap pencarian iman. Bukan berarti semata-mata tempat itu salah. Nah, tapi di sini menariknya, tadi kan sudah dibahas sedikit battle itu seperti apa, Gilgal itu seperti apa, dan Berseba itu seperti apa gitu ya. mhm, Nah, karena pada akhirnya dalam kisah ini atau pada masanya Nabi Amos, tempat-tempat yang tadi disebutkan itu pun sudah tidak lagi menjadi tempat yang suci atau kemana tempat bangsa Israel mencari Tuhan. mhm. Di sini sebenarnya mau menekankan bahwa tadi, bahwa Tuhan harus menjadi subjek dari setiap pencarian iman. Dia dibilang jangan mencari Betel, Yes. Gilgal, dan Berseba, apalagi diterangkan bahwa
sebab Gilgal pasti akan masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Sebenarnya mau bisa dibilang secara singkat, tempat-tempat itu atau media itu at the end bisa berubah. Bener nggak? Yes, Dari yang tadinya bener. tempat sebagai tujuan untuk mencari Tuhan gitu. Intinya media-media itu tempat bisa berubah. Tapi yang nggak berubah itu adalah Tuhannya. Itu. Sama misalnya seperti kita tadi go rindu retret gitu ya. Pasti pernah yang namanya juga dulu masa-masa sebelum pandemi rindunya tuh bareng-bareng sama teman ziarah ke Gua Maria, bener nggak? Iya, iya bener. Selain untuk bareng-barengnya ya sama teman-teman petualangannya. Mm-mm. Nah, Gua Maria ini bukan berarti Gua Maria atau tempatnya menjadi salah gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita di sana, apa sih yang sebenarnya kita cari? Subjeknya ini gitu loh. Tadi, dalam sebuah pencarian iman, Tuhanlah harus menjadi sang subjek. Pada pada akhirnya kita nggak pernah tahu gitu kan. Mungkin seperti tadi media tempat-tempat tadi segala sesuatunya bisa berubah oleh zaman, oleh sikap manusia sendiri yang ampuh, bener nggak? Itu loh, Go, kurang lebih. Jangan mencari Yang Betel, Gilgal, dan Berseba. yang seharusnya dicari Tuhannya, Betul. bukan tempatnya. Thank you banget Vicky buat reminder. Nggak berasa kita udah sekitar setengah jam ngobrol-ngobrol panjang lebar. Banyak banget insight-insight dari tema kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira ada nggak take home message atau apa yang bisa jadi satu kesimpulan dari obrolan kita hari ini yang bisa kita terapin, terutama warungers semuanya. Gimana, Vic? Oke, Go. Ada. Mungkin sedikit agak panjang sedikit ini ya. Tapi bisa Yes, dicatat untuk yes. Dua poin-poinnya. tiga poin nggak masalah. Seru banget. Silakan, Vic. Oke, Warungers, dari apa yang kita bahas pada hari ini juga, dengan Go juga gitu ya, setiap apa yang disampaikan, undangan untuk mencari Tuhan yang berarti memusatkan perhatian pada upaya untuk menemuinya dalam kehidupan. Kehidupan kita bukan berarti cuma saat ini doang, tapi enggak. Setiap langkah kita bagaimana kita mencari Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah, pertama, kehidupan keagamaan yang sejati terletak pada kesesuaian antara ibadah dan praktik hidup. Jika tidak, orang sebenarnya sedang menghayati kehidupan keagamaan yang palsu. Seperti kalau misalnya ya udah ke gereja karena ya udahlah sebagai umat Katolik kita harus ke gereja tanpa tahu makna, tanpa tahu bahwa ada sesuatu yang begitu berharga atau bernilai di dalamnya. Nah, iman kepada Tuhan hanya dapat dihidupi dalam perbuatan nyata. Seperti iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu. Yang kedua, hanya dalam Tuhan ada kehidupan sejati. Ini, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kesulitan mungkin boleh ada, setiap rintangan mungkin boleh ada, karena kita nggak pernah tahu. Hidup ini seperti roller coaster kadang-kadang, naik turun. Bahkan di setiap tikungan kadang-kadang suka ada kejutan. Nah, atau bahkan kita terkadang merasa nih, kok kayak jalan sendiri ya? Kok kayak nggak tahu arahnya kemana gitu. Namun sesungguhnya situasi-situasi itu merupakan ujian yang bisa memurnikan kehidupan iman kita sebagai pengikut Kristus. Jadi apa yang kita alami mungkin dalam masa-masa pandemi ini memang adalah sebuah hal yang kita semua tidak bisa hindari. Tapi jangan jadikan ini sebagai sebuah batu sandungan, tapi coba jadikan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita sebagai sebuah batu loncatan iman. Tentunya jangan menggunakan kekuatan sendiri. Tadi kembali lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan ketiga, Betel, Gilgal, Berseba, tempat-tempat tadi sebagai sebuah contoh. Tanpa disadari, dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, orang-orang berupaya menemukan jalan keluar yang bisa
menenangkan batin. Pasti kita semua berusaha untuk mencari yang terbaik untuk hidup kita. Benar nggak? Siapa sih yang nggak mau yang terbaik untuk hidup kita gitu kan? Kita berusaha mencari yang aman untuk kita berusaha untuk yang nyaman tentunya juga untuk kita gitu. Nah, tapi di sini bagaimana kita mencari itu semua bukan dengan semata-mata eh, apa ya? Jangan sampai pencarian kita hal-hal tadi membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Justru pencarian-pencarian tadi nggak salah gitu kan. Karena kan kita juga melakukan yang terbaik buat hidup kita. Kita juga mau hal yang nyaman segala macam. Tapi jangan lupa siapa kita tadi gitu kan. Bagaimana kita kembali pulang. Yuk cari dalam Tuhan. Temukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, terakhir eh ini sedikit apa ya? eh, ada sebuah kisah dari Beato Futon Jessin. Kalau misalnya Warungers, boleh nanti searching siapa itu Beato Futon Jessin gitu ya. Intinya ada sebuah pertanyaan yang dilemparkan ke Beato Futon Jessin ini. Ketika misalnya bahwa iblis gitu ya, meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai sedemikian miripnya dengan Tuhan, gitu kan? Si iblis ini bisa melakukan setiap karya-karya mukjizat, ia bisa meletakkan tangan dan sembuh, terus dia juga bisa dengan lemah lembut menyapa orang, jika ia tampil ramah dan mencintai orang miskin. Lalu bagaimana kita membedakannya dari Kristus? Pertanyaan Beato Futon Jessin ini cukup mengena di hati saya. Dalam ya. Iblis sangat-sangat dalam. Iblis tidak akan memiliki luka di tangan atau di kaki atau di lambungnya. Saya ulangi ya. Pernyataan dari Beato Futon Jessin ini, iblis tidak akan memiliki luka di tangan atau di kaki atau di lambungnya. Ia akan tampak seperti seorang pelayan, namun tidak sebagai seorang kurban. Ini sama halnya dengan yang kita alami saat ini gitu kan. Bahwa Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan atau keimanan yang palsu. Jangan sampai dunia di luar sana gitu kan, mau segala apapun bujukannya gitu kan, kita tergoda. Karena at the end, kita tahu siapa yang telah mati untuk kita. Jangan pernah berhenti, apalagi berbalik dalam pencarian akan Tuhan. Selama kita masih bernapas, selama kita masih melangkah, kiranya di setiap waktu itu juga kita gunakan untuk terus mencari Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Terakhir, saya kembali kutip kata-kata dari Paus Fransiskus. Janganlah kehilangan harapan. Harapan yang nyata tidak pernah mengecewakan. Tentunya dengan topik hari ini, para warungers tahu kemana arahnya harapan yang nyata tersebut. Terima kasih, Go. Thank you banget Vicky. Begitu banyak insight, begitu banyak reminders yang menguatkan kita tentunya di hari ini. Terakhir mungkin dari saya juga sangat terberkati sekali dengan sharing-sharingnya Vicky, terutama sharing imannya. Saya juga pernah mengalami satu pengalaman iman di masa pandemi ini ketika saya lagi pertama kali mau terbang pelayanan setelah bertahun-tahun nggak pelayanan di luar kota, ketika itu di Makassar. Awal tahun ini, saya lagi parkir mobil untuk siapin materi. Saking semangatnya gitu kan, jadi harus siapin materi dulu ke satu coffee shop. Ternyata pas mau parkir, ban mobil saya kempes, kata tukang parkirnya. Saya langsung debat, nggak percaya, karena minggu lalu baru aja dipompa. Saya bilang begitu, baru aja diisi angin. Tapi tukang parkirnya suruh saya ke seberang. Ke seberang aja Pak, depan ada tambal ban kok. Dan ternyata benar, bannya bocor halus. 15 menit, langsung ditambal, langsung kayak saya parkir balik lagi ke seberang. Ketika lagi nyebrangin mobil, saya kaget banget loh, Fik. Kenapa? Apa tuh? Karena setir yang selama ini saya anggap biasa aja, mendadak jadi enteng banget.
jadi ringan banget. Artinya selama ini yang berat itu udah jadi satu new normal buat saya. Bahaya banget loh. Kalau seandainya bocor alus itu terjadi di tol, tengah malam, nggak kebayang. Saya jadi keinget jangan sampai deh kita mengalami bocor alus secara rohani. Nggak apa-apa deh, bikin excuse sedikit, nggak harus offline lagi. Hal-hal seperti ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Kelihatan baik-baik aja, padahal sebenarnya iman kita dikempesin perlahan-lahan. Nah, sebagai penutup saya mau minta tolong Vicky untuk memimpin doa penutup sebagai satu kesimpulan, sebagai satu penguatan buat kita semua, Warungers yang udah dengerin. Warungers, yuk pulang yuk. Tapi sebelumnya kita tutup dengan doa dari Vicky. Oke, Go. Mari para Warungers, kita buka dengan tanda cinta yang Tuhan berikan untuk kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dalam setiap masa hidup kami, khususnya pada masa-masa ini, apapun yang kami alami, kami boleh menemukan Engkau. Kami masih boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan cinta-Mu dalam hidup kami. Bagaimana karya kasih-Mu sungguh nyata, hadir dalam tengah-tengah hidup kami, melalui orang-orang yang kami kasihi, melalui setiap peristiwa yang kami alami. Pada pembahasan kali ini Tuhan, kiranya Engkau ingatkan kami kembali tentang mentalitas iman kami. Engkau berikan kami semangat yang baru, khususnya para anak muda di luar sana, yang mungkin tengah menjalani tantangan sebuah kehidupan. Tapi Engkau ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian di tengah berbagai tantangan hidup. Biar mereka terus boleh mencari Tuhan dalam setiap langkahnya. Biar kiranya Engkau senantiasa berkarya sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Engkau pakai kami Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu juga kepada sesama. Sehingga dalam setiap hidup kami terus boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu dinyatakan. Sehingga iman kami terus bertumbuh dan bisa berbuah. Terima kasih Tuhan, setiap doa ini kami bawa dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sampai jumpa teman-teman, see you di acara-acara selanjutnya. God bless you all.